Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengomentari ceramah dari Habib Hanif Al-Athos. Di samping saya mengomentari ceramah dari Habib Hanif Al-Athos, sekaligus saya bacakan kitab baru, kitab yang ditulis oleh ulama Ba'alawi untuk membungkam mulut dari Hanif Al-Athos. Jadi dalam kitab yang akan saya baca ini adalah kitab baru yang belum pernah saya baca, dan di sini terdapat kesombongan-kesombongan dari para wali-wali Ba'alawi, dan nanti akan saya tampilkan teksnya sekaligus saya bahas. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan atau klan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, sebagai bahan awal pembahasan akan saya tampilkan cuplikan ceramah dari Hanif Al-Athos. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Jihad itu kayak di Palestina, musuhnya jelas kafir harbi. Umat Islam melawan kafir harbi Israel. Itu namanya jihad fisabilillah, di jalan Allah. Saudara-saudara kita di Palestina lagi jihad fisabilillah di jalan Allah, ngelawan kafir Quraisy, kafir harbi, saudara. Kafir Quraisy ya. Ngelawan kafir harbi Israel, Yahudi. Tahu-tahu di Indonesia kemarin ada sekelompok orang ngakunya fisabilillah, teriak-teriak jihad, tapi yang dibubarin pengajian habaib. Baru saja kita saksikan di situ Hanif Al-Athos itu secara tidak langsung itu mengejek organisasi PWI-LS. Hanif Al-Athos mengatakan kalau pengen jihad beneran ya jihad ke Palestina, di situ melawan kafir harbi. Jadi jelas-jelas jihad. Lah kalau jihadnya di Indonesia kemudian membubarkan pengajian, yaitu ya bukan jihad namanya. Itu apa yang disampaikan oleh Hanif Al-Athos itu jelas di situ mengejek dari organisasi PWI-LS. Jadi Pak Hanif Al-Athos ini ya pintar, tapi karena demi membela nasabnya agar dianggap sebagai nasab yang sokeh, jadi ya memakai senjata framing. Padahal Hanif Al-Athos ya tahu bahwa yang namanya jihad itu nggak harus angkat senjata. Kalau ke Palestina kan jihad yang wujudnya perang. Padahal jihad itu nggak harus perang. Memberantas cerita-cerita khurafat, memberantas kesombongan-kesombongan yang tertulis di dalam kitab-kitab Ba'alawi dan kemudian menjadi ajaran, dan ajaran ini sudah banyak mengakar di Indonesia. Ini juga termasuk jihad, dan PWI-LS ini adalah jihad untuk mencegah terjadinya pembelokan sejarah, terjadinya pemalsuan makam. PWI-LS juga memberantas terjadinya penyimpangan-penyimpangan akidah yang tertulis di dalam kitab-kitab Ba'alawi. Itu juga masuk kategori jihad. Sehingga ketika Anda mengejek bahwa PWI-LS jihadnya kok membubarkan pengajian, ini Anda perlu tahu bahwa pengajian yang dibubarkan oleh PWI-LS itu semata-mata demi untuk menghindari terjadinya perpecahan. Karena penceramah dalam pengajian itu seperti Anda tahu sendiri kan, ya orang yang suka mengadu domba. Mertua Anda, Habib Rizik Syihab, itu kan ceramahnya selalu mengadu domba. Kemudian ceramah dari Bahar Smith juga.
Dan yang belum lama di Tegal itu juga Muhyiddin yang mengatakan PWILS iblis. Itu ceramah apaan? Sehingga ketika PWILS kemudian terjun dan membubarkan pengajian yang modelnya semacam itu, ya itu jihad. Itu jihad. Dan sebagai bukti bahwa kitab dari moyang-moyang Anda, Pak Hanif Al-Atos, ini adalah kitab yang mengajarkan dengan ajaran-ajaran yang hurufat serta sombongnya yang luar biasa. Akan saya bacakan kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah. Ini kitab ini belum pernah saya baca. Dan baru pertama kali ini saya baca. Kitab ini ditulis oleh Imam Syekh bin Muhammad Al-Jufri. Jadi kitab ini tebal. Ini yang akan saya baca itu baru juz 1 di halaman 44. Teksnya saya tampilkan di layar, kemudian pembaca bisa menyimak dari apa yang saya baca. Kemudian pembaca kemudian dipikir, apa yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah ini elok, pantas, atau tidak. Ketika perkataan yang tertulis dalam kitab ini adalah dikatakan oleh orang yang katanya wali kutub. Saya tampilkan teksnya di layar dan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balaghahu anna sayyida Umar bin Abdurrahmanil Atosi yaqulu inna sayyida Abdullahil Haddadi min ahlil qarnir rabi qala laulal adabu laqulna min ahlil qarnil awali walakin nahnu min ahlil qarnis sani. Ini jadi pernyataan yang dikatakan oleh Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Atos dengan mengisahkan Sayyid Abdullah Al-Haddad ini hidup di kurun atau di abad keempat. Tetapi dari perkataan Abdullah Al-Haddad ini bahwa Abdullah Al-Haddad ini berkata begini, andai kan bukan karena adab, maka saya katakan saya ini berasal dari kurun 1 atau abad 1. Tetapi kita dari abad yang kedua. Jadi maksudnya gini, bahwa Abdullah Al-Haddad ini ada di zaman atau di abad keempat Hijriah. Tetapi dia itu kalau tidak karena adab, itu pantasnya itu ada di abad yang pertama. Jadi abad pertama itu ya masuk sebagai abad di mana sahabat Rasulullah hidup. Karena abad pertama itu adalah hitungannya setelah Rasulullah wafat, itulah abad yang pertama. Tetapi ya ada beberapa sahabat yang sampai hidup di abad yang pertama. Sehingga ketika Habib Abdullah Al-Haddad ini mengatakan, kalau bukan karena adab, saya ini termasuk ahli atau termasuk orang yang ada di abad pertama. Ini berarti ya menyetarakan level dirinya itu selevel dengan sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi itu ya ada yang di abad yang pertama ini masih hidup. Jadi seperti halnya ada sahabat Sahal bin Sa'ad Sa'idi. Ini kan meninggal di tahun 91 Hijriah di Madinah. Ini berarti sahabat Nabi ini sampai di abad pertama. Kemudian ada Anas bin Malik yang meninggal tahun 91 atau 93 Hijriah di Basrah. Ini juga sahabat ada di abad yang pertama. Kemudian ada Abdullah bin Abu Aufi. Ini meninggal di tahun 86 Hijriah di Kufah. Jadi ketika Habib Abdullah Al-Haddad ini mengatakan, andaikan bukan karena adab, maka saya ini termasuk ahli abad pertama. Ini berarti menyetarakan dirinya selevel dengan para sahabat. Ini kan perkataan semacam ini sombongnya kebangetan. Sombongnya kebangetan. Nah, apakah pantas orang yang disebut sebagai wali kutub kemudian perkataannya menyombongkan diri? Itu satu. Kemudian saya baca. Ini berikutnya adalah teks-teks kesombongan dari Habib Abdullah Al-Haddad. Waqala ana sahibu waqti
laisali fihi munaziun wa man naza'ani adabtuhu dubanal milhi filma. Artinya apa? Artinya bahwa Habib Abdullah Al-Khattab ini berkata, akulah penguasa waktuku dan tak seorang pun dapat membantahnya. Siapapun yang membantahku akan kularutkan dia seperti garam yang larut dalam air. Nah, ini pernyataan yang sangat sombong. Kita pikir teksnya, ana sohibu wakti, bahwa akulah pemilik waktuku atau akulah penguasa waktuku, dan tak seorang pun dapat membantahnya. Jadi seakan-akan bahwa perkataan ini, bahwa Habib Abdullah ini hidupnya tidak diatur oleh Allah. Padahal seperti yang kita tahu bahwa seluruh waktu kita, seluruh aktivitas kita, seluruh kepunyaan kita, hidup dan mati kita ya semata-mata diatur oleh Allah, milik Allah semata. Ketika ada seorang wali kutub kemudian mengatakan ana sohibu wakti, saya adalah penguasa waktuku, ya perkataan semacam ini ya monggo dipikir oleh penonton, sombong tidak dan menyalahi aturan tidak. Tak seorang pun yang sanggup membantahnya. Siapapun yang membantahku akan kularutkan dia seperti garam yang larut dalam air. Lah ini kan perkataan mengejek banget. Berani-berani mencegah kehendak dari Habib Abdullah Al-Khattab, maka akan dilarutkan sebagaimana garam yang larut di dalam air. Artinya begitu remeh, begitu kecil orang-orang yang mencegah kehendaknya Habib Abdullah Al-Khattab. Ini kan sebuah kata-kata yang sangat sombong dan merendahkan orang lain. Ini satu. Kemudian saya baca lagi. Waqala mali ahadin ma'ana wujudun wa hal yatra'u buhurun ma'anuri syamsi. Artinya apa? Habib Abdullah Al-Khattab juga berkata, tak seorang pun ada bersama kita. Adakah yang berani muncul dengan cahaya matahari? Ini maksudnya gini, bahwa seseorang sealim apapun ketika ada bersama Habib Abdullah itu bagaikan tidak ada. Artinya kealimannya ini belum ada apa-apanya dengan kealiman Habib Abdullah Al-Khattab. Seperti halnya orang yang tidak berilmu, karena tak seorang pun ada bersama kita. Jadi seorang alim pun ketika berhadapan dengan Habib Abdullah Al-Khattab ini bagai orang yang tak berilmu. Kemudian Habib Abdullah nantang, adakah yang berani muncul dengan cahaya matahari? Nah, berarti keilmuan dari Habib Abdullah Al-Khattab ini tiada banding, tiada tanding. Sehingga sealim apapun orang ketika berhadapan dengan Habib Abdullah Al-Khattab ini ya bagaikan tidak berilmu. Nah, ini saya persilahkan kepada penonton, perkataan semacam ini perkataan yang sombong atau tidak. Untuk Habib Hanif Al-Athos, ini kitab dari moyang Anda. Jadi kitab moyang Anda juga gemar menyombongkan diri. Maka tidak heran ketika keturunan-keturunannya pun ya gemar menyombongkan diri dan nggak mau kalah walaupun salah. Kemudian saya baca lagi. Waqala nahnu linnasi kasyamsi. Man fataha babahu asobahu minha biqadri ma futiha. Nah ini kan Habib Abdullah Al-Khattab juga berkata, kita bagaikan matahari bagi manusia. Siapapun yang membuka pintunya akan menerima darinya sebanyak yang telah ia buka. Nah ini kan juga kata-kata sombong banget. Kita. Jadi kita ini kan berarti tidak hanya Habib Abdullah Al-Khattab, tetapi Habib-Habib yang hidup sekurun dengan Habib Abdullah Al-Khattab ini merasa bahwa dirinya adalah matahari bagi manusia. Jadi orang yang sangat bermuara ilmunya, sehingga dari ilmunya itu menerangi orang di alam raya, sehingga diumpamakan matahari. Nah ini kan kesombongannya luar biasa. Kemudian saya lanjut perkataan dari Habib Abdullah Al-Khattab lagi. Waqala nahnu mulukul ardi was samai. Nah ini kan perkataan ini sombong banget. Artinya kami adalah raja-raja bumi dan langit. Jadi Habib Abdullah Al-Khattab dan
Habib-habib yang hidup sekurun dengan Habib Abdullah Al-Haddad ini merasa bahwa dirinya adalah sebagai raja-raja penguasa bumi dan langit. Nah ini kan perkataan yang Masya Allah, seharusnya yang pantas berkata demikian kan hanya Allah, karena Allah lah yang menguasai bumi dan langit. Ketika perkataan semacam ini kemudian dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad dan juga habib-habib yang hidup sekurun dengan Habib Abdullah Al-Haddad, bagaimana menurut pandangan penonton? Perkataan ini menyalahi aturan tidak? Perkataan ini sombong tidak? Jadi perkataannya kan gini, kami adalah raja-raja bumi dan langit. Jadi kan penguasa langit dan bumi. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini merasa menjadi penguasa di langit dan di bumi. Nah ini kan pernyataan yang menyimpang, pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Apakah masih dipertahankan ajaran-ajaran sesat dari kitab-kitab Ba'alawi semacam ini? Kemudian saya lanjut. Waqala ana saifu mujarrodin bila homtin. Ini artinya kan, aku bagaikan pedang terhunus tanpa sarung. Wah, artinya bebas. Dia itu merasa hidupnya bebas, tidak ada seorang pun yang mampu mencegah kehendaknya. Ini kan maksud dari perkataan ini kan, bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini sekehendaknya, tidak ada seorang pun yang bisa mencegah kehendaknya. Karena ana saifu mujarrodin bila homtin. Ya ini kan, sombong lagi. Kemudian, yang tidak kalah menarik, kesombongan yang terakhir ini yang tidak bisa terelakkan lagi sesat dan menyesatkannya. Saya baca teksnya. Waqala man mata min ahli hadza zamani wa uridu 'ala Allah ta'ala mubiha min ajali wa khususon ahlal ilmi. Ini artinya apa? Artinya bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini berkata, barang siapa yang meninggal di antara manusia zaman ini dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan dicela karena aku, khususnya orang-orang yang berilmu. Nah, ini maksudnya gini, bahwa seorang alim, seorang ulama yang hidup sekurun dengan Habib Abdullah Al-Haddad ini ketika meninggal dan dihadapkan ke hadirat Allah, maka orang tersebut akan tercela karena adanya Habib Abdullah Al-Haddad. Artinya levelnya itu jauh kalah dibandingkan Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad itu orang yang merasa paling alim, yang merasa paling hebat dalam sisi keilmuannya di zamannya, sehingga berani mengatakan, andaikan seorang yang alim itu meninggal di zaman Habib Abdullah Al-Haddad kemudian dihadapkan ke Allah, maka orang tersebut akan tercela karena Habib Abdullah Al-Haddad. Maksudnya tercela itu ya tidak tampak kealimannya, orang pintar tapi kelihatan goblok karena kealiman Habib Abdullah Al-Haddad yang luar biasa. Nah ini adalah pernyataan kesombongan dari Habib Abdullah Al-Haddad yang tidak bisa kita ingkari dan tertulis dalam kitab Ba'alawi. Saya akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.